Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dirinya yang merasa kesal kepadamu. Kenapa sampai mereka kesal kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus, dirinya yang merasa kesal karena apa? Nanti kita lihat. Taurus. Oke, di sini ada Nine of Wands. Wah, di sini ada penantian ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Mungkin Taurus yang menanti dirinya dan dirinya nggak datang-datang, ataupun mungkin kamu yang orangnya tidak on time ya, ataupun mungkin ada janji tapi kamu belum menepatinya. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan, ini energi bisa terbolak-terbalik, entah di dirimu energinya di dirimu, ataukah di energi pasangan atau orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti yang energi dari yang lainnya. Oke, di sini penantian, ada yang menanti dirimu. Kamu tuh orangnya lelet menurutnya ya. Ini kan versi dia. Ya. Kamu orangnya nggak bertanggung jawab dan sedikit cuek. Nah, ini ya, jadi kamu yang bisa menilai dirimu adalah orang lain, bukan dirimu yang menilai dirimu sendiri. No, kamu nggak bisa menilai dirimu sendiri, kamu hanya bisa menilai orang lain, dan orang lain yang bisa menilai dirimu. Jadi positifnya diambil, negatifnya diintrospeksi ya, kalau benar. Kalau tidak ya sudah, nggak usah terlalu baper ya. Jadi di sini bukan saya mendebar kebencian atau membuatmu terluka atau marah, no ya. Tetapi di sini kita ambil positifnya, bahwa oh ternyata si A, si B, si C ini nggak suka saya karena saya begini. Oh, karena memang saya harusnya seperti gini tapi saya melakukan seperti gini. Jadi introspeksi kalau memang kondisinya ini memang ada pada dirimu. Tapi kalau tidak ya jangan baper, karena kan ini energi banyak orang ya, energi dari banyak Taurus ya. Mungkin Taurus lainnya, karena saya hanya mengambil energi yang paling dominan dari tema kita ya, dan energinya paling up gitu dari Taurus ya. Ada yang bilang, Kak Ica, kenapa pakai tema? Ya memang kamu mau pergi ke tujuan kemana. Kalau kamu pergi keluar rumah, ada tujuan nggak? Saya nggak tahu dengan tarot leader lain ya, karena beda-beda cara orang membaca tarot ya. Setiap leader itu beda caranya ya. Jadi kalau saya harus tentukan tujuan. Jadi saya harus ada tema ya. Ada yang bilang, Kak Ica, kok pakai tema sih? Kan kita mau baca energi secara keseluruhan. Nanti kemana-mana, sampai besok nggak selesai-selesai. Karena kita bicara energi banyak orang ya. Saya nggak tahu kalau energi dari tarot leader lain, karena masing-masing punya cara, pendapat, dan pemahaman yang berbeda-beda. Kalau saya seperti saya lah diriku gitu. Jadi saya mau tentukan tujuan saya, dan itu yang saya akan bacakan ya. Yaitu untuk tujuannya ada judul tujuannya ada tema. Kalau kamu mau request, silahkan ketik di kolom komentar kalau ada waktu nanti dan menarik, dan saya merasakan energinya juga tidak terlalu besar ya, karena judul-judul kadang-kadang energinya besar ya. Akhirnya saya capek dan tidak mampu. Makanya ini ada beberapa yang komplain ya, kenapa readingan yang lainnya nggak dibacakan, kayak karena kalau udah capek udah
Dan saya memang mengapresiasikan orang-orang yang menonton. Kalau orang-orang yang tidak terlalu banyak viewsnya, saya nggak terlalu peduli. Bukan karena apa dibilangnya, bukan karena mau views ya, no, tidak. Tetapi saya lebih mengapresiasikan orang yang mau nonton. Ibaratkan kalau orang viewsnya sedikit kan berarti tidak terlalu tertarik kan. Berarti kenapa saya harus membuang-buang waktu, tenaga, energi untuk orang yang tidak terlalu tertarik gitu ya. Jadi syukurlah Taurus tertarik ya, banyak views ya, jadi saya selalu mereadingkan ya. Tepuk tangan dulu buat Taurus. Terima kasih atas apresiasinya kepada saya, selalu setia menonton readingan Ica Tarot ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi di sini penantian ya. Kapan ya? Dia marah di sini, ada kesal karena ada beberapa yang mungkin kamu janji nikah, janji mau datang, janji mau berikan hadiah tapi ternyata enggak. Kenapa? Ya, dia menanti loh, atau kedatangan kamu, hadirmu ya. Dia kesal karena kamu tidak tepati janji. Dia kesal karena kamu tidak konsisten. Dia kesal karena kamu tidak disiplin dan ya merasa bahwa dia terabaikan oleh dirimu. Nah ini kamu harus bisa lihat siapa-siapakah orang ini. Ini ada bahas sahabatmu juga ya, saya lihat di sini energinya. Adapun pasangan ya, ataupun orang-orang terkasih, anakmu juga, mungkin kamu menjanjikan sesuatu, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Apalagi di bulan berkah ya, sedikit lagi kita mau lebaran ya, tuh saling maaf memaafkan. Kalau memang kamu nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, jangan memberikan harapan palsu ya, seperti gitu kan. Ada mulut ya, jadi diomongin, dibicarakan supaya dia lega juga ya, karena menunggu itu capek, menunggu itu lelah, betul tidak? Kamu menunggu lelah tidak? Mendingan kamu kerja, lelahnya oke, tidak rasa waktunya udah berjalan. Tapi kalau menunggu dengan betul-betul ini, kok waktu kok serasa lambat ya, capeknya luar biasa, 2 kali lipat. Nah itu, jadi dibicarakan ya. Di sini ada the fool. Di sini ada beberapa yang merasa kesal karena dia merasa kamu tuh lebih hebat dari dia ya. Wah, kita kan berkompetisi. Kalau berkompetisi secara sehat nggak jadi masalah, benar kan Taurus? Ada yang merasa bahwa kok kamu lebih dari saya gitu. Ada orang-orang toksik yang cemburu, yang iri karena kamu lebih dari dirinya. Nah, ini cemburu, kecemburuan sosial ya. Mungkin kamu punya barang ini, barang itu, yang baru gitu, atau yang lagi up, yang diinginkan tetapi dia tidak bisa memiliki. Ya, dia cemburu. Ini bicara tentang kecemburuan. Ini ada beberapa saudaramu, keluargamu juga cemburu. Mungkin kamu lebih up dibandingkan dia. Mungkin kamu lebih disayang orang tua, atau mungkin kamu lebih berprestasi, ataupun sahabat ya merasa kompetisi. Di dunia pekerjaan juga ada yang berkompetisi untuk mendapatkan suatu jabatan atau apa. Nah ini dia kesal, kenapa? Karena kamu mendapatkan itu. Ya nggak apa-apa kalau memang kompetisi secara sehat ya. Kalau kompetisi secara tidak sehat kan yang berbahaya. Nah itu ya, jadi ada beberapa juga saya lihat di sini kesal dan hati-hati di sini karena ada beberapa yang maaf ya, mengguna-gunai karena tidak mampu. Akhirnya dia menjalankan meminta bantuan dari orang lain untuk mengirimkan black magic. Ini ada beberapa yang saya rasakan di sini ya energinya, karena apa? Persaingan tidak sehat tadi. Makanya saya bilang kalau persaingan sehat nggak jadi masalah, ini persaingan tidak sehat. Jadi kamu bisa merasakan kalau ada orang yang tubuhmu itu nggak nyaman di bagian punggung belakang, terus kadang-kadang mual, pusing ya, sakit kepala, migrain, kadang-kadang kambuh, kadang-kadang tidak ya. Itu ada orang yang mengirim ya. Kaki kamu agak kacam, kesemutan, tiba-tiba sakit, pokoknya badan kayak mulas, pusing ya, terus mager, malas gerak ya. Nah itu ada beberapa seperti gitu, yang mana dia melihat kamu tuh punya potensi luar biasa dan akhirnya menghambat dia ya. Jadi mau tidak mau dia harus menyerang dari dirimu, di mana dia harus kamu tuh sakit gitu ya. Kamu sakit supaya kerjamu tidak beres, akhirnya kamu bisa diturunkan jabatan ataupun ya dimarahi ke atau apa, supaya ya dia bisa lolos. Pokoknya dia menghalalkan segala cara. Nah ini ada beberapa yang merasa kesal karena kemampuanmu luar biasa dari dia, ataupun kamu up ya, apa yang kamu miliki. Di sini juga dia ada cemburu karena mungkin pacarnya putus, habis itu pacaran dengan kamu. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dia kesal, kenapa ya dia bisa sama si dia gitu. Atau mungkin kondisinya kamu putus dengan dia, tiba-tiba kamu sudah punya pacar baru. Nah ini kamu bisa menyesuaikan ya. Dia merasa bahwa kok segampang itu, kok secepat itu ya. Nah ini ada beberapa yang merasa cemburu. Sebenarnya dia masih sayang, cuman karena egonya dia akhirnya ya
terjadilah perpisahan dan dia tidak sangka kalau kamu sudah mempunyai pasangan baru gitu. Wow. Ya kalau sudah putus kan wajar kalau kita mempunyai pasangan ya. Yang tidak wajar itu kalau masih punya pasangan baru mau triparty ya. Jadi ngapain juga ya. Tapi itulah ya manusia ya. Selalu saja ya baik buruknya kita selalu dianggap selalu kalau kalau mereka melihat kita dari sisi negatif ya selalu salah walaupun kita baik, walaupun kita benar ya. Ya karena mereka sudah nggak suka ya tetap aja di mata mereka kita selalu salah. Oke, berikutnya ada Queen of Wands. Wah, di sini dia merasa kamu ini sebagai cahaya ya. Tapi dia marah karena kamu tidak membalas cintanya. Kamu tuh seberkas cahaya dari kegelapan yang bisa menerangi hidupnya. Tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ini ada beberapa yang saya merasakan energinya. Dia kesal sama kamu karena serasa memberikan harapan, tetapi malah kamu membuatnya terluka dengan mengabaikannya, ataukah putus, ataukah juga teman rasa pacar doang, habis itu tiba-tiba timbulkan rasa dan akhirnya menghilang. Waduh, gimana nih teman rasa pacar ya, sudah bersahabat baik, ujung-ujungnya nyaman, ujung-ujungnya menghilang ya. Atau ada blokir di sini ya. Wah, saling memblokir. Nggak saling memblokir juga, mungkin kamu atau dia yang memblokir. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, berikutnya di sini kenapa sampai dia merasa kesal? Wah, di sini dia merasa kesal kamu punya banyak uang nih ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kok kamu tuh keberuntung ya, bisa dapat bonus lebih tinggi, gaji lebih tinggi, soal finansial. Dia merasa kamu tuh happy ya. Ataupun mungkin kondisi kamu penjualan kamu laris. Nah ini ada beberapa dari kompetitor kamu tidak suka kita bicara tentang keuangan. Ataupun mungkin kondisinya ada pasangan atau adik atau keluarga yang mungkin iri sama kamu karena kamu mempunyai sesuatu yang baru yang bisa dibeli, di mana yang dia inginkan tapi ternyata nggak bisa dia beli tapi kamu bisa. Berarti kamu masih punya duit gitu ya. Bicara tentang keuangan soalnya ada yang iri karena atau kesal karena melihat kamu jaya, dan ini juga ada yang kesal karena kamu tidak meminjamkannya ya. Meminjamkan itu artinya meminjamkan duit, dia pinjam uang ke kamu nggak kasih gitu, makanya dia marah. Ini lebih ke keluarga, ada beberapa keluarga ya, ataupun mungkin sahabat yang lagi mau pinjam duit tetapi malah kamu ya memang kamu punya duit ada tapi kamu udah tahu nih orang ini nggak beres nih, nanti ujung-ujungnya nggak dibalikin atau ya bagaimana gitu, atau mungkin memang kamu ada safety untuk kebutuhan berikutnya, jadi kamu berusaha untuk bisa memaksimalkan keuangan kamu, manage dengan baik, dan akhirnya berusaha juga untuk lebih lebih hemat, tapi dia tahu bahwa oh ternyata kamu ada uang, padahal kamu nih berusaha untuk tahan-tahan diri, tapi dia yang kayak seolah-olah harus menguasai ini punya kamu ya. Ini terutama di pasangan, dia tahu tabungan ada, dia langsung semena-mena, padahal kamu nggak tahu bahwa itu adalah tabungan jangka panjang. Akhirnya dia marah karena seolah-olah kamu membangkang. Ataupun sahabat dia merasa kamu tuh pelit, keluarga bilang kamu juga pelit. Ini kalau seandainya kamu tidak mengiyakan apa yang dia inginkan. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja karena ini bicara tentang keuangan. Entah kamu dipinjamkan, entah hutang piutang, entah juga barang ya, yang mana dia iri karena kamu bisa mendapatkan barang baru gitu ya. The Sun, wah di sini ada The Sun, mana dia merasa kesal. Di sini dia merasa bahwa kamu tuh orangnya egois ya. Jadi mungkin negatifnya ya kamu harus bisa lebih peka terhadap dia. Kamu kayak macam serasa bujang, padahal udah punya pasangannya tuh serasa kayak patung ya. Dia merasa tuh kok saya punya pasangan tapi saya merasa kayak seperti jomblo ya. Ataupun mungkin saya sudah mempunyai suami atau istri tapi kok saya serasa kayak duda atau janda ya. Nah ini, ataupun mungkin anak kamu, ini kamu bisa menyesuaikan juga, kamu terlalu sibuk jadi anak itu kayak macam serasa saya diduakan, saya punya orang tua lengkap, tetapi malah saya kok nggak serasa kayak nggak ada orang tua ya, saya dititipkan di nenek, saya dititipkan di keluarga atau di baby sister ya, di mbak gitu. Kenapa gitu ya, jadi kamu bisa harus meluangkan waktu juga untuk orang-orang terkasih karena dia merasa bahwa kamu fokus pada dirimu, pada duniamu, ataupun mungkin pasanganmu ya, dia lagi merindukan. Nah, ini kamu harus bisa lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kamu yang lagi menunggu kamu, yang lagi menanti kehadiranmu ya. Jadi jangan serasa bahwa dirimu saja yang kamu lihat, tapi kamu nggak peka terhadap orang-orang. Ini banyak yang menanti ya, menunggu ya, saya lihat ya. Wow, keren ya, banyak yang menanti dan menunggu. Taurus. Dan terakhir di sini ada Nine of Pentacles, di mana mereka kesal kepada kamu
eh ini ada yang mungkin kesal karena kamu pinjam jadi milik ya, ini terutama barang. Mungkin ya bolpen, pensil, atau kamu apa, mana harus diminta dulu baru dibalikin. Atau bahkan malah pura-pura lupa. Nah ini mereka merasa bahwa kamu itu kok kurang tanggung jawab. Ya, jadi ada beberapa mungkin baju kamu pinjam ya, wih gak lama sekali baru dikasih kembali. Ini bicara pinjam, ataupun mungkin kondisinya kamu yang kesal ya, ada beberapa orang yang meminjam barang kamu, ini energinya bisa terbolak-terbalik, vice versa ya. Jadi kamu meminjamkan, akhirnya hilang barangnya. Nah ini ya, ataupun tercecer, ataupun malah udah rusak, atau udah nggak tahu di mana. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan. Jadi kamu bisa lihat kondisi kamu. Karena ada beberapa juga saya lihat di sini, Taurus juga nggak suka ya dengan orang-orang yang tukang pinjam, tapi ujung-ujungnya jadi milik ya. Atau lupa atau bahkan sobek. Ini kalau baju, karena saya lihat ada baju, ada pinjam-pinjam. Ya, pokoknya paling banyak saya lihat di sini baju ya. Nah, ini baju dan duit. Nah, ini yang pinjam-pinjam. Tapi kalau di sini kan lebih ke benda ya. Tadi kan bicara tentang uang, ini bicara tentang benda. Entah mungkin pinjam motor, pinjam mobil ya. Nanti bensinnya udah habis baru kembalikan, nggak diisi ya. Atau malah ditelepon dulu, kamu di mana, aku mau pulang nih, cepat kasih kembali dong mobil atau motor ya. Aduh, aku mau pergi nih, nanti telepon dulu baru. Ya itu mungkin pasangan atau bagaimana ya, atau mungkin pulang udah kotor ya, mobil atau motor udah kotor, ataupun mungkin kondisinya ya tadi ban kempes lah, ataupun mungkin bensinnya habis ya, atau ya kotor lah seperti gitu, atau ada yang lecet, wah repot lah gitu. Ini bicara tentang pinjam ya, entah apapun ya. Karena saya lihat di sini kalau bukan baju, kendaraan ya, energinya paling up. Dan bicara kebersihan juga sih, itu yang tadi saya bilang, entah kendaraan entah baju ya, karena ada beberapa yang mungkin kembali sudah nggak bagus ya, ataupun duit ya. Tapi kalau duit kan terbaca di sini ya, di King of Pentacles. Jadi ini berupa benda, jadi entah apapun tentang benda yang dimana pinjaman tetapi malah serasa milik ya. Jadi agak memakan energi juga gitu. Ibaratkan orang bilang nggak sadar diri ya, serasa miliknya padahal barang pinjaman. Nah gitu ya. Oke, jadi itu yang saya bisa readingkan ya. Kenapa mereka merasa kesal? Ambil positifnya saja, negatifnya dibuang ya. Nggak usah terlalu baper kalau memang kamu tidak merasa. Kalau memang kamu merasa bahwa oh itu ciri-ciri saya tuh, berarti kamu harus introspeksi. Ingat ya, yang bisa menilaimu adalah orang lain, bukan dirimu. Jadi tetap belajar, tetap memberikan yang terbaik untuk orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirimu dan orang lain. Dimana kamu harus naikkan value-mu, jangan malah menurunkan. Kamu udah tahu bahwa orang itu bicara bahwa saya ini orangnya nggak baik, saya buktikan dong bahwa saya harus menjadi orang baik di masa depan. Nah itu bukan marah, marah bukan solusi, marah itu hanya menambah permasalahan ya. Oke, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf T, ada huruf H, ada W, Y, N, ada huruf E, F, P, A, S, Q, O, C, D, K, ada huruf R, M, ada huruf, wah C-nya double, energinya up, ada huruf I, G, dan L. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan huruf THW, YNE, FPA, SQ, OC, DKR, MC, IG, dan L ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada Libra, ada Cancer, Virgo, wah, ada juga Gemini,
ada Leo, Scorpio, dan Taurus. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiaknya, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada Libra, Cancer, Virgo, Gemini, Leo, Scorpio, dan Taurus ya. Oke, semoga resonate. Dan satu kartu pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang kesal padamu. Wah, di bawah happy aja, ada Knight of Wands, di bawah happy aja, nggak usah terlalu baper tuh yang tadi saya bilang ya, semesta sudah bilang lagi. Kalau memang benar introspeksi, kalau tidak ya nggak usah diladeni, nggak usah marah. Ya, marah itu bukan menyelesaikan, menambah, bikin sakit hati. Apalagi kamu sakit hati ya, pendam, ujung-ujungnya yang rugi siapa? Kamu ya, karena kalau sakit hati itu kan di vibrasi bawah, kamu akan mengundang energi-energi negatif lainnya masuk dalam hidupmu. Jadi yang rugi siapa? Kamu sendiri ya. Jadi bawa happy aja, enjoy, bahwa kritikan itu adalah baik ya untuk hidupku ya. Karena kalau mereka masih mengkritik diriku itu berarti mereka masih sayang padaku. Kalau mereka tidak sayang, kan contohnya kamu sayang orang kan pasti kamu berbicara, mengkritik entah baik entah buruk, ya. Karena kamu peduli kan? Ya, kalau kamu tidak peduli pasti kamu diam kan? Nah, itu sama dengan mereka. Mereka itu sayang sama kamu, jadi mereka kritik, ya. Ada kritikan yang mereka sayang padamu. Ya, berarti mereka mau yang terbaik untuk dirimu. Jadi ambil dari sisi positif, jangan sisi negatif. Terkadang kita merasa bahwa kita dimarah, kita di ini, kita di itu. No, mereka sayang pada kamu. Mungkin cara mereka menyampaikan salah, ataupun mungkin kondisinya ya dia takut makanya dia diam. Sehingga kamu mendengarkan tarot ini, ya setidaknya kamu tahu bahwa oh ternyata si A, si B, si C dia nggak suka sama saya kayak gini. Oke, saya akan berubah. Tapi kalau memang kamu tahu bahwa tidak benar apapun yang mereka katakan atau mereka bicarakan, ya berarti mungkin energinya bukan untukmu, atau ya sudah kamu buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah dengan cara menaikkan value-mu, menaikkan kualitas dirimu. Ya, ingat, marah bukan jalan atau solusi, jalan keluar ya atau solusi, no. Itu hanya akan menambah permasalahan dan akan menurunkan kualitasmu. Ya, jadilah orang cerdas ya dalam berucap, dalam bertindak dan berpikir. Jadi jangan samakan seperti mereka. Kalau mereka ember, kamu juga ikut ember. No. Kalau mereka ember ya biarin aja, tambah dosa mereka kok. Kita diam aja. Tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Dengan cara ya harus produktif. Harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.